Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat membuat video ini dengan baik dan benar. Tak lupa selawat dan salam saya ucapkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Sukma Mehelda, SE MPD selaku dosen pengampu mata kuliah usul fikih dan kaidah fikih serta teman-teman yang seperjuangan. Sebelum masuk materi, izinkanlah saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wiwi Ismawati, jurusan akuntansi syariah reguler B. Dari selanjutnya yaitu 5 kaidah asasi dalam kaidah fikih. Yang pertama yaitu perkara tergantung tujuannya. Kaidah fikih berasal dari hadis yaitu sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap amalan yang dilakukan seseorang akan sangat tergantung dari niatnya. Apakah amalan itu akan diterima oleh Allah atau tidak tergantung pada keikhlasan niat orang yang beramal. Kaidah ini juga berarti bahwa setiap amalan mubah bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat ibadah. Misalnya kegiatan duduk diam di masjid bisa menjadi ibadah jika niat untuk iktikaf. Selanjutnya yaitu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yaitu kaidah kedua ini berasal dari hadis tentang orang yang ragu-ragu apakah dia telah buang angin atau tidak dalam sholatnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hendaklah ia tidak meninggalkan atau membatalkan sholatnya sampai ia mendengar suara atau mendapatkan bau dari kentutnya. Selain itu, ada pula hadis dari salah satu sahabat yaitu Abu Bakar Syahid Al-Kufri, di mana Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang kalian ragu-ragu dalam sholatnya, dan dia tidak tahu apakah dia sudah sholat 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dia buang keraguannya dan menetapkan hatinya atas apa yang ia yakini. Selanjutnya yang ketiga yaitu kesempitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ketiga ini berasal dari firman Allah sebagai dalil yaitu Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Maksudnya, apabila terdapat kesulitan dalam suatu hal, maka ada kemudahan atas sesuatu yang sebelumnya. Dengan kaidah ini, maka hadirlah berbagai macam ruksan atau keringanan dalam beribadah apabila seorang muslim mengalami kesulitan. Misalnya saja keringanan sholat qashar dan tidak berpuasa bagi orang dalam kondisi safar atau sedang melakukan perjalanan. Atau keringanan kepada orang yang sedang sakit untuk melakukan sholat dalam posisi duduk atau berbaring. Yang keempat yaitu kemudaratan hendaknya dihilangkan. Kaidah yaitu Rasulullah SAW bersabda, jangan memberikan mudarat kepada orang lain dan juga diri kalian sendiri. Dengan adanya dalil ini, maka seorang tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Misalnya, orang yang sedang berada dalam kelaparan yang sangat lapar diizinkan makan makanan yang haram untuk menghilangkan rasa lapar. Dengan syarat, tidak ada makanan lain selain makanan haram tersebut. Jika tidak, maka ia akan mati. Kondisi lainnya adalah ketika seorang muslim dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekafiran dan dengan ancaman yang nyata, maka muslim tersebut boleh mengucapkan kalimat tersebut tetap Islam selama di dalam hatinya ia tetap yakin pada ajaran Islam dan keimanannya tidak berubah. Yang terakhir yaitu adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Sekian dari saya. Apabila baik kesalahan dari penuturan atau penyampaian materi saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.